FIFA sampai geleng-geleng. 141 negara siarkan laga Indonesia versus Cina. Indonesia menangkan hati dunia. Rekor paling gila, 141 negara siarkan laga Indonesia versus Cina. Imbas dari laga terakhir Timnas Indonesia pada tanggal 10 lalu, ternyata saat ini Timnas Indonesia sedang mendapatkan pantauan yang luar biasa dari seluruh dunia. Setelah laga kontroversi Indonesia versus Bahrain yang sangat viral di dunia maya, saat ini Indonesia benar-benar membuka mata dunia. Bahkan seorang iShowSpeed yang saat ini menjadi streamer terkondang sejagat YouTube juga mulai mengulik dan membuat parodi tentang kejadian ini. Dan imbasnya memang cukup masif. Sebab ada lonjakan jumlah penyiaran di berbagai belahan dunia untuk menjadi saksi perjalanan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia. Daftar negara yang akan menyiarkan pertandingan Cina versus Timnas Indonesia dalam lanjutan jadwal kualifikasi Piala Dunia atau WCQ 2026 zona Asia mencapai sekitar 141 negara. Daftar negara tersebut tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Belanda di Eropa, serta Vietnam dan Malaysia di kawasan ASEAN. Jadwal Timnas Cina versus Indonesia dalam WCQ 2026 Asia akan dimainkan di Stadion Youth Qingdao, China pada Selasa 15 Oktober 2024 malam ini. Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, 20 waktu Indonesia Tengah, serta 21 waktu Indonesia Timur. Pertandingan Cina versus Indonesia terhitung sebagai matchday 4 di grup C WCQ 2026 ronde 3 zona Asia. Kedua kubu sama-sama bertekad meraih hasil maksimal di laga malam ini. Terlebih bagi tim Garuda yang baru saja menelan hasil kurang menyenangkan di matchday 3 lalu. Pekan lalu, Timnas Indonesia nyaris merebut 3 poin perdana ketika ditahan imbang 2-2 di markas Bahrain hari Kamis 10 Oktober 2024. Garuda masih unggul 1-2 hingga menit 96 injury time. Akan tetapi, 3 poin tersebut sirna secara kontroversial saat Bahrain menyamakan skor pada menit 99 atau 3 menit lebih banyak dari tambahan waktu yang seharusnya diberikan wasit. Sebaliknya, Cina juga berambisi bangkit. Hal ini lantaran tim naga menjadi satu-satunya peserta yang belum mengantongi poin di grup C. Cina selalu kalah dalam 3 laga awal, termasuk pekan lalu kalah 3-1 di kandang Australia. Alhasil, Timnas Cina harus rela untuk sementara duduk di posisi juru kunci grup C. Kemudian, di atas mereka secara berturut-turut adalah Indonesia 3 poin, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia 4 poin. Kemudian, Jepang kokoh di posisi puncak dengan 9 poin. Pertandingan Cina versus Indonesia hari ini, Selasa 15 Oktober 2024, jadi momentum menarik bagi tim Garuda. Selain bertekad meraih kemenangan perdana, Indonesia juga punya kans untuk menunjukkan taji di mata dunia. Pertandingan Cina versus Indonesia rencananya bakal disiarkan hingga mencapai 141 negara dari berbagai belahan dunia. Jumlah ini meningkat tajam jika dibanding duel Bahrain versus Indonesia pekan lalu, yang hanya disiarkan 48 negara berbeda. Menariknya, laga malam ini juga disiarkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, termasuk Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sementara dari tim rival sesama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 Asia, terdapat Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan tentu saja Cina selaku tim tuan rumah. Deretan lawan di grup C tersebut dapat sama-sama memantau kekuatan Cina maupun Indonesia melalui tayangan live. Di kawasan Eropa, negara Belanda juga menayangkan pertandingan Cina versus Indonesia. Hal ini tak kalah menarik, mengingat banyaknya pemain timnas Indonesia yang saat ini merumput di Eredivisie Belanda.
Saat ini setidaknya ada 5 pemain Indonesia yang memperkuat tim liga tertinggi negara kincir angin. Di antaranya Mace Hilgers, Twente, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Tom Haye, Almere City, hingga Eliano Reinders, PEC Zwolle. Selanjutnya negara asal kompetisi para pemain diaspora lain yang turut menyiarkan adalah Australia, Korea Selatan atau Korsel, Thailand, hingga Amerika Serikat. Namun tidak ada hak siar untuk Italia, Inggris, dan Belgia, kendati beberapa pemain Garuda berkarir di negara tersebut. Keseluruhan persebaran hak siar pertandingan Cina versus Indonesia terdiri dari 32 negara Asia, AFC, 17 negara Oseania atau OFC, 26 negara Eropa, UEFA, serta 19 negara Afrika, CAF. Berikutnya gabungan Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, CONCACAF, dan Amerika Selatan, CONMEBOL, berjumlah 47 negara. Dan saat ini bisa dikatakan bahwa kepopuleran Indonesia sudah di depan mata. Hasil yang didapatkan saat ini memang buah dari kerjasama di semua sektor, entah itu pemain, PSSI, serta dukungan supporter yang terus saja memberikan dukungan tanpa henti. Bahkan FIFA sampai geleng-geleng hak siar laga ini menjadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola di kualifikasi Piala Dunia. Sekelas Argentina saja hanya paling tinggi disiarkan di 60 negara saja. Namun Indonesia sudah berhasil melakukan 2 kali lipatnya dari Argentina. Lonjakan hak siar terjadi pada laga Indonesia melawan Cina dan ini memang sebuah pencapaian luar biasa. Setelah timnas Indonesia mampu menyedot animo masyarakat dunia dengan berbagai drama yang mereka perlihatkan, tulis akun resmi FIFA. Prestasi dan fans yang mendukung Indonesia lah yang membuat dunia tak mau ketinggalan melihat perjuangan Indonesia menembus Piala Dunia. Dengan siaran di berbagai negara ini, tak akan ada lagi kontroversi wasit yang akan mencurangi Indonesia. Pasti wasit berpikir 2 kali jika ingin mengakhiri karirnya sebagai wasit pertandingan. Dan ada hal unik yang terjadi kepada wasit yang akan menjadi pengadil di laga malam nanti. Wasit Omar Al-Ali berdoa jelang memimpin laga timnas Indonesia versus Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di akun Instagramnya @OmarAlAli2000, Omar Al-Ali meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelang laga yang digelar besok malam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya berkahmu, dari hilangnya kesehatan yang baik, dari siksamu yang tiba-tiba, dan dari semua kemurkaanmu. Tulis Omar Al-Ali di akun Instagramnya @OmarAlAli2000 mengutip dari Football Indonesia. Tak heran, Omar Al-Ali memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab ia paham akan menjalani laga yang panas yang mempertemukan Cina versus timnas Indonesia. Sebab Omar Ali pastinya juga tak ingin nasibnya seperti Alkaf yang saat ini terus saja mendapatkan teror masif dari pendukung timnas Garuda. Tak hanya ini saja prestasi Indonesia, namun dari faktor pemain kita juga selalu memberikan prestasi. Yang terbaru ada Mace Hilgers, di mana harga pasarnya melejit total setelah debut di timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, nilai Mace Hilgers sebelumnya hanya berada di angka 121,67 miliar rupiah. Sekarang, nilai pasar Mace Hilgers naik menjadi 173,82 miliar rupiah. Dan melejitnya nilai pasar yang didapat oleh Mace kemungkinan besar berkat permainan impresifnya saat membela timnas Indonesia.